Angel Elga binti Mikun Michael dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Bermakna, kita coba pikirkan dengan mata, telinga. Di kamus pikinisasi tidak pernah ada kata gagal dan menyerah. Kalau masuk penjara lagi lu takut nggak? Udah, gua kayaknya udah harus mengakhiri semua segala macam bentuk apapun. Kisah hidup selebritas dengan berbagai kontroversinya, Vicky Prasetyo seakan tak pernah jauh dari masalah, mulai dari kisah asmara hingga karirnya di dunia hiburan maupun saat terjun ke politik. Kini, Vicky lagi-lagi harus berhadapan dengan hukum. Berikut 5 fakta Vicky Prasetyo. Fakta 1, Vicky Prasetyo beberapa kali terseret kasus hukum. Seorang kontraktor bernama Omri P. Manurung bersama pengacaranya mendatangi Satreskrim Polres Karawang untuk berkonsultasi terkait kasus dugaan penipuan proyek pembangunan yang menyeret nama selebriti Vicky Prasetyo. Korban mengaku mengalami kerugian hingga 1,8 miliar rupiah atas kerjasama pembangunan lahan, arena olahraga dan konser bernama Gladiator Arena di kawasan bisnis Karawang Barat. Dan saat ini progresnya hampir 50% dari 3 pekerjaan itu. Sampai hari ini Vicky Prasetyo tidak pernah membayar pekerjaan itu. Vicky berdalih tidak ada perjanjian yang menyatakan bahwa dirinya harus membayar tiap termin. Vicky pun menyebut tak mendapat penjelasan terkait angka 1,8 miliar rupiah. Kita punya kesepakatan yang kalau memang sudah selesai baru ada pembayaran gitu loh. Terus tiba-tiba saya nggak tahu angka 1,8 itu dari mana, hasilnya apa, itu yang saya nggak tahu. Terus keduanya tidak ada di dalam klausul perjanjian atau apapun yang saya harus membayar setiap progres perkembangan gitu, misalkan termin itu, makanya tiba-tiba langsung dibilang penipuan kontraktor gitu. Vicky meminta masyarakat untuk tak memojokkannya, apalagi saat ini Vicky menilai pembangunan proyek lapangan itu gagal karena menggenang air. Sebelumnya Vicky juga pernah berurusan dengan polisi usai dilaporkan Angel Elga, mantan istrinya, yang tak terima karena digerebek dan dipublikasikan. Vicky sempat mendobrak pintu kamar Angel Elga hingga rusak. Atas kasus ini Vicky Prasetyo divonis penjara 4 bulan. Terima nikahnya dan kawinnya. Fakta 2, Vicky Prasetyo memiliki kehidupan percintaan yang cukup rumit. Kali pertama menyita perhatian publik, pesohor bernama asli Hendrianto Prasetyo ini tengah bertunangan dengan pedangdut Zaskia Gotik. Acara pertunangan digelar mewah di Hotel Indonesia Kempinski. Kala itu ia mengaku sebagai pengusaha muda di bidang pertambangan. Di usia aku saat ini ya 29 my age ya, tapi aku tetap masih merindukan apresiasi karena basically ya aku seneng musik gitu, walaupun kontroversi hati aku lebih menyudutkan kepada konspirasi kemakmuran yang kita pilih. Namun pertunangan ini dibatalkan dengan dalih Zaskia dan orang tuanya telah ditipu oleh Vicky Prasetyo. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan Angel Elga binti Mikun Michael. Pada tahun 2018, Vicky Prasetyo menikahi pedangdut sekaligus politikus Angel Elga. Namun 30 Maret 2020, Angel Elga melayangkan gugatan cerai. Drama ini pun bertambah kala Angel Elga melaporkan Vicky atas tudingan pencemaran nama baik yang mengantarkan Vicky ke penjara. Kalina, will you marry my daddy? Usai gagal membina rumah tangga dengan Angel Elga, Vicky langsung menjalin hubungan dengan Kalina Oktarani dan menikah pada Maret 2021. Yang lebih mengejutkan, pernikahan ini berakhir pada Desember 2021. Tanpa alasan yang jelas, Vicky dan Kalina memutuskan untuk bercerai. Thank you. Fakta 3, sejak dikenal publik, Vicky memiliki beberapa julukan. Dia pernah bilang bahwa the will there's way of flyover tendean here. Jadi kalau misalkan
kegagalan itu adalah sebuah contoh untuk meraih kesuksesan, maka itu adalah sebuah proses untuk mendewasakan. Sejak muncul pertama kali ke publik, Vicky mencitrakan dirinya mahir berbahasa Inggris. Dalam setiap kesempatan wawancara, Vicky bahkan tak segan mencampur bahasa Inggris dan Indonesia dengan perpaduan kata-kata yang tak lazim. Bermakna, kita coba pikirkan dengan mata. Gaya bicara ini lalu dikenal dengan istilah Vickinisasi. Maka di saat kau ada kata cinta dan sayang, maka tidak akan ada pengkhianatan. Semakin terkenal, Vicky lalu menyebut dirinya sebagai gladiator cinta. Ia mengambil filosofi gladiator sebagai seorang petarung tangguh. Kini nama gladiator juga digunakan untuk label bisnisnya. Fakta 4, Vicky Prasetyo memutuskan terjun ke dunia politik. Tahun 2018, Vicky mendaftarkan diri ke Pilkada Bekasi dengan pengusung Partai Amanat Nasional, namun gagal. Setahun kemudian, Vicky mendaftar sebagai caleg PKPI untuk DPRD Jawa Barat dan kembali gagal. Tahun 2020, Vicky mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Pohuwato Gorontalo dari jalur independen. Namun, lagi-lagi Vicky tak terpilih. Dan tahun ini, Vicky mencalonkan diri sebagai caleg DPR dari Partai Perindo dengan dapil Jawa Barat 6 yang meliputi kota Depok dan Bekasi. Meski meraih suara tertinggi untuk partainya, Vicky terancam gagal karena dalam hitungan sementara KPU, Partai Perindo masih jauh dari ambang batas parlemen. Kamu dari mana aja sih? Fakta 5, karir cemerlang Vicky Prasetyo di dunia hiburan. Kok jadi gue yang bawa? You are my Armageddon. You stay here with me, please. Selain sinetron dan politik, Vicky Prasetyo juga pernah membintangi beberapa film layar lebar. Salah satunya adalah film bergenre horor komedi berjudul Bisikan Arwah Mantan. Dalam film ini, Vicky beradu peran dengan mantan istrinya, Angel Elga. Kamu spikinisasi, tidak pernah ada kata gagal dan menyerah.